Banyak orang-orang yang katanya percaya Tuhan dan sangat rohani, tetapi tidak mampu berhadapan dengan roh jahat dan gangguan yang ada di rumah. Nah, saya akan tunjukkan tanda-tanda bahwa rumah saudara itu dihadiri oleh makhluk astral. Ada benda-benda tertentu yang menjadi mediator untuk setan itu datang ke rumah saudara. Nah, misalnya saudara lihat ada boneka, ada topeng yang dipajang di dinding, ada lukisan yang mengandung tokoh mistis seperti Nyi Roro Kidul, kemudian Shalom Aleihim Haverim. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Pernahkah kalian penasaran dengan benda-benda yang sering dikaitkan dengan dunia gaib? Dalam video kali ini kita akan membahas benda-benda yang ternyata disukai oleh hantu, yang konon bisa menarik perhatian mereka. Yuk, simak sampai habis. Siapa tahu kamu bisa lebih memahami hal-hal mistis di sekitar kita. Sahabat Shalom. Baik, Bapak Ibu, pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema benda yang disukai oleh hantu. Saya tidak akan bacakan ayatnya karena waktu kita sangat mepet, hanya setengah jam. Jadi tidak usah baca kitab suci, tapi yang jelas saya akan sampaikan ini, pengetahuan ini agar saudara bisa memahami. Karena dari kemarin ketika saya menyampaikan firman Tuhan tentang boneka yang dikuasai ada spirit setan, maka banyak masukan-masukan yang bagus untuk saya bisa menyampaikan lebih dalam lagi. Jadi pagi ini saya akan beritahukan kepada saudara bahwa kadangkala di dalam rumah kita itu ada energi-energi gaib, energi-energi roh yang mengarah kepada dunia kegelapan. Nah, seringkali kita melihat tanda-tandanya, yaitu orang sering mimpi buruk atau mimpi seperti tindihan. Kemudian suasana rumah itu mudah emosi orangnya. Kemudian merasakan aura yang tidak nyaman. Dan yang biasa dirasakan oleh banyak orang adalah kenapa rezeki saya itu begitu mampet atau rezekinya seret. Memang untuk rezeki yang seret ini banyak faktor. Yang sering kali saya perhatikan, faktor utama dari seretnya rezeki itu mulut, saudara. Kalau saudara dalam kehidupan rumah tangga sering mengeluh, ya, sering komplain, sering bersungut-sungut, saudara ingin hidup diberkati, menjadi orang yang hidupnya penuh dengan berkat, mustahil. Ya, saudara jualan, sekarang kondisinya seperti ini lalu mengeluh, waduh ora payu, maka alam semesta akan berkata, jadilah menurut ucapanmu. Tapi sebaliknya, kalau kita sering mengucapkan hal-hal yang baik, bukan banyak komplain, saudara lihat hidup saudara akan diberkati Tuhan. Ya, jadi ayo kita lihat diri kita masing-masing. Apa yang kau ucapkan itulah yang menjadi penentu hidupmu. Seringkali saya banyak aduan-aduan dari banyak sekali orang yang selalu komplain, kenapa toko saya nggak laku, ya jualannya, kenapa warung saya konsumennya nggak ada. Itu biasanya mulut, saudara.
mulut jahat ini yang harus dipertobatkan. Bukan cuman mulut tetapi mindset juga. Ya. Saya tidak akan panjang lebar berbicara di sini, tetapi saya hanya akan menyampaikan tentang yang satu ini, yaitu unsur kegelapan. Mungkin saudara sudah sering mengucapkan hal-hal yang baik. Ya, kalau saudara belum mengucapkan hal-hal yang baik, perbaiki dulu ucapan saudara. Baru kita mendeteksi di alam gaib atau alam roh. Ada nggak gangguan-gangguannya? Nah, banyak orang-orang yang katanya percaya Tuhan dan sangat rohani, tetapi tidak mampu berhadapan dengan roh jahat dan gangguan yang ada di rumah. Nah, saya akan tunjukkan tanda-tanda bahwa rumah saudara itu dihadiri oleh makhluk astral. Memang kita tahu bahwa setan itu ada di mana-mana, itu betul. Tetapi ada setan-setan yang mengganggu perekonomian kita, mengganggu kehidupan rumah tangga kita, mengganggu segala-galanya. Nah, saya akan coba, barangkali ada di antara kita yang, oh itu berarti rumah saya. Sekarang saya akan tunjukkan ciri-ciri khas yang pertama, yaitu ketika secara tiba-tiba rumah saudara itu berbau wangi. Pernah nggak saudara ngalami seperti itu ya? Ketika saudara ngalami, tiba-tiba kok rumah saya berbau wangi. Nah, saudara, berarti ada energi lain yang masuk ke dalam rumah saudara. Berbau wangi atau berbau busuk luar biasa. Kalau yang wangi-wangi itu biasanya yang perempuan ya, setan-setan dalam wujud perempuan, peri dan sebagainya itu biasanya baunya wangi. Tapi kalau yang baunya busuk itu bangsa genderuwo ya yang masuk. Kemudian saudara sering mendengar langkah kaki di rumah atau orang yang berbisik atau suara gaduh atau suara gamelan, padahal di rumah saudara itu jauh dari mana-mana. Nah, itu juga ada suara-suara yang seperti itu, berarti ada energi astral yang masuk. Nah, seringkali juga terjadi benda-benda yang pindah tempat. Nah, ini juga membuktikan adanya energi astral. Kemudian lampu atau alat-alat elektronik yang tiba-tiba menyala sendiri atau mati. Ini saya ambil contoh ya, di pastori beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, itu ketika malam hari, kalau tangga ini yang sebelah kiri, itu adalah tangga untuk saya naik ke kamar saya. Kamar saya ada di sebelah sini, saya harus naik. Nah, ketika naik, itu tangganya itu saya kasih sensor. Jadi kalau ada orang naik, lampunya akan nyala sendiri, biar gitu. Orang turun juga nyala sendiri. Nah, ini adalah CCTV yang ada di kamar saya. Ada 16 CCTV ya. Nah, pada waktu malam saya lihat yang di sebelah situ yang saya kasih tanda panah itu nyala lampunya, saudara. Wah, berarti ada orang naik nih. Cuman waktu saya turun ternyata tidak ada apa-apa ya, dan saya juga bisa merasakan adanya energi lain. Saya perhatikan, wah ini kok badan saya merinding, berarti ini ada sesuatu energi lain yang masuk. Pastori tidak ada siapa-siapa, saudara. Yang tinggal di pastori hanya saya bersama istri, tidak ada orang lain. Tetapi sensor itu nyala, ya. Saya lihat di CCTV, wah ini kok nyala, siapa yang naik gitu. Tapi saya lihat kok sepi, tidak ada siapa-siapa. Berarti ada sesuatu yang naik. Mungkin kucing
nggak ada kucing. Ya, jadi saya punya kesimpulan bahwa ada energi astral yang lewat ke situ. Nah, di CCTV juga kadangkala muncul orbs ya. Orbs saya pernah menerangkan secara khusus di materi saya. Orbs itu adalah bulatan-bulatan yang sering bermunculan ya, itu juga munculnya energi astral. Kemudian ada binatang seperti anjing, angsa, ayam, kuda, atau binatang piaraan saudara tiba-tiba mengalami kegelisahan yang sangat luar biasa. Itu sebuah tanda bahwa rumah saudara didatangi oleh makhluk astral. Nah, ada orang yang kadangkala begitu mengerti adanya makhluk lain yang tinggal di situ, orang suka bilang begini, sudahlah, nggak usah diganggu, nggak apa-apa, toh dia juga nggak ganggu kita. Ada yang seperti itu ya saudara. Nah, itu sebetulnya keliru ya, karena dengan adanya energi seperti itu maka aura rumah saudara itu rusak. Itu juga akan menutup pintu rezeki yang ada dalam kehidupan rumah saudara. Nah, ini adalah tanda-tanda rumah didatangi oleh makhluk astral. Kemudian ada benda-benda tertentu yang menjadi mediator untuk setan itu datang ke rumah saudara. Nah, misalnya saudara lihat ada boneka, ada topeng yang dipajang di dinding, ada lukisan yang mengandung tokoh mistis seperti Nyi Roro Kidul. Kemudian kita melihat juga adanya benda-benda antik yang kita tidak tahu asal-usulnya. Benda itu mengandung kutuk, itu juga bisa merusak energi aura di rumah saudara. Mungkin saudara pernah nonton film Friday the 13th itu ya, beberapa tahun yang lalu, entah saudara masih ingat atau tidak ya, dulu pernah ditayangkan di televisi, yaitu film itu berseri. Tapi kalau saya perhatikan intinya itu gampang saudara. Rumah itu memiliki banyak sekali hambatan, malapetaka, bahkan sampai penghuninya itu dibunuh oleh setan. Karena apa? Di rumah itu ada benda-benda yang sudah mendapatkan kutukan. Saya punya materinya tersendiri, tapi ini hanya sekilas saja ya Bapak Ibu. Jadi yang penting saudara ngerti bahwa kadangkala benda-benda antik yang katanya harganya mahal tetapi mengundang petaka. Jadi kita mesti harus tahu juga boneka. Apakah boneka itu bentuknya manusia seperti itu atau guling atau bantal. Hari Rabu yang lalu saya sudah sampaikan, dan saudara tahu besoknya ada subscriber yang memberitahu saya bahwa anak saya mengalami kasus yang sama seperti yang dialami oleh Mario. Nah, waktu itu mamahnya atau ibunya itu ngomong sama saya begini, Pak Lukas, apa enaknya itu bantal saya bakar saja sekalian. Saya bilang jangan begitu ya, itu bahaya. Harus dikasih pemahaman dulu anaknya, karena kalau sampai bantal itu kamu rampas, kamu bakar, anak itu bisa dendam dan sangat berbahaya. Kasih aja pengertian. Lalu saya bilang coba kamu putar video yang kemarin, lalu diputarkan, anak itu diberi bimbingan, ya akhirnya dia mau menyerahkan bantalnya saudara. Dan waktu siang hari kalau tidak salah,
ya siang hari. Itu saya doakan dia itu mengerang-erang persis seperti yang dialami oleh Mario. Ya dia beringas, saudara. Wah, ini betul-betul spiritnya nyata sekali ya. Sampai saya bilang coba kita pakai video call. Wah, itu wajahnya saudara, itu sudah mamahnya itu kayak mau diterkam aja, padahal anaknya umur ya sekitar 12-an tahun kira-kira. Ya, jadi ini membuktikan bahwa ada spirit di benda-benda tersebut. Kemudian yang kedua yaitu foto leluhur. Nah, itu juga bisa mendatangkan energi buruk ya. Mohon maaf, itu wajahnya terpaksa saya blur ya untuk menjaga privasi saudara. Nah, rumah-rumah yang ada tempat-tempat meja sembahyang seperti ini itu akan mendatangkan makhluk astral di dalamnya. Nah, kalau saya lihat di sini itu ada kejanggalan saudara-saudara, karena yang di atas sana itu dipasang foto Yeshua ya, karena walaupun mereka tentu belum mengenal nama Yeshua tapi nama Yunani, tetapi ini saya nyebutnya sinkritisme karena mencampur kepercayaan. Kemudian di sini dipasangin makanan dan minuman ya. Nah, itu sebetulnya menurut iman kita tidak boleh. Saudara paham? Karena apa? Karena yang meninggal nggak bisa makan, saudara. Kan yang meninggal di kuburan, nggak di situ. Ya toh? Kemudian foto leluhur itu dipasang di situ, didoain tiap hari, itu mendatangkan spirit. Seperti saudara ketahui bahwa foto maupun patung itu sebetulnya sama. Kenapa? Karena foto itu 2 dimensi, patung itu 3 dimensi. Sama saja sebetulnya. Ketika dia dipuja, disanjung, maka akan mendatangkan spirit. Dan saya beritahu, iman kepercayaan kita itu tidak bisa manusia hidup berhubungan dengan orang yang sudah meninggal. Tidak bisa. Makanya kalau ada pengajaran, penginjilan terhadap orang mati, itu sebuah kesesatan yang luar biasa. Ya Bapak Ibu, jadi kita mesti paham tentang pengajaran iman kita. Orang yang sudah meninggal ya sudah, nggak bisa komunikasi dengan yang hidup, apalagi diinjili, nggak bisa, nggak ada ayatnya, satu pun nggak ada, saudara-saudara. Maka penginjilan terhadap orang mati, saya katakan itu penyesatan yang luar biasa. Saudara kalau ikut pengajaran ini bisa tersesat, ya, karena kitab suci kita tidak pernah ada hubungan antara orang mati dengan orang hidup yang berkomunikasi, nggak bisa, saudara. Ya, jadi kita mesti paham itu. Kemudian yang berikutnya, oh ya saya lupa ya, tadi saya perlu kasih tahu bahwa patung-patung yang berupa tokoh agama itu sebaiknya tidak berada di rumah saudara. Kalau misalkan patung-patung misalnya orang mancing gitu, nggak masalah saudara. Tapi itu jadi masalah kalau itu dipuja. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi yang tidak bermasalah pun bisa jadi masalah kalau itu sampai dipuja, apalagi patung tokoh-tokoh agama. Oh, itu tidak boleh sama sekali. Ya, ada spiritnya di dalamnya. Kemudian yang berikutnya, yang bisa mendatangkan energi kegelapan, yaitu adanya pakaian-pakaian kotor dan pakaian-pakaian yang menggelantung di rumah yang tidak rapi, saudara. Nah, itu juga bisa mendatangkan energi kegelapan. Saya tidak tahu apakah ada jemaat yang rumahnya
seperti itu. Saya beberapa kali ketika saya berkunjung ke rumah jemaat, ada yang rumahnya itu kumuh, saudara. Jangan sampai saudara berpikir bahwa ya memang saya punyanya begitu. Emangnya kalau rumah kecil tidak bisa rapi? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Cuman mungkin, maaf kalau saya katakan, mungkin Anda malas untuk merapikan. Jadi awul-awulan, kamar saja berantakan kayak begini misalnya. Ya, ini sebuah ilustrasi saja. Kamar-kamar yang seperti ini itu yang bisa mendatangkan energi kegelapan, ya. Dan pakaian-pakaian yang menggantung itu juga bisa mendatangkan kuasa kegelapan masuk. Kemudian kita lihat lagi, saudara, yaitu sampah yang dibiarkan menumpuk di dalam rumah saudara. Itu juga bisa mendatangkan aura yang buruk, ya. Nah, itu adalah benda-benda yang bisa mendatangkan energi kegelapan. Tetapi mungkin rumah saudara rapi, tetapi ada pohon-pohon tertentu yang bisa mendatangkan kuasa kegelapan. Nah, saya akan tunjukkan pohon-pohon yang disukai oleh hantu yang dapat merusak rumah, merusak energi, ya. Coba saudara amati di rumah saudara, apakah ada pohon beringin? Kalau di rumah saudara ada pohon beringin, nah itu juga yang bisa mendatangkan aura buruk. Beberapa tahun yang lalu saya pernah diundang oleh seseorang yang tokonya mengalami gangguan. Setiap jam 4 sore itu tokonya rame sekali. Setiap jam 4 sore pasti sekringnya dimatikan, saudara-saudara. Yang mematikan bukan manusia ya, tetapi mati sendiri gitu. Kemudian di rumahnya itu juga begitu. Orang masih kerja dimatikan. Nah, bahkan rumahnya itu kan rumahnya besar sekali sampai dia beli sekolahan ya. Sekolahan lalu dipakai untuk gudang. Nah, di situ ada polisi yang tinggal di tempat itu untuk menjaga. Nah, di WC-nya saudara-saudara itu kan tidak ada orang yang masuk. Setiap pagi itu pasti ada kotoran manusia yang menutup jumbleng, saudara tahu nggak jumbleng? Ya, klosetnya itu ketutup kotoran manusia. Padahal nggak ada orang di situ. Nah, saya diundang ke tempat orang itu, saya mendoakan tokonya terlebih dahulu. Ternyata pegawai toko tersebut ada yang memiliki penglihatan. Orang dari kepercayaan lain, dia mulai melihat alam roh ketika dulu di Jogja terjadi gempa yang dahsyat. Nah, anak ini atau pegawai ini dia pingsan, nggak ada yang nolong. Begitu dia siuman, dia melihat alam roh. Nah, ketika saya mengkuduskan toko itu, ternyata orang ini memberikan kesaksian kalau ada jin atau genderuwo yang ada tanduknya satu, saudara. Nah, sebelumnya orang ini ngomong sama bosnya, bos boleh nggak kalau saya ikut Pak Pendeta untuk ikut nonton mengkuduskan rumah ya. Yang punya ngomong sama saya, Pak ini pegawai saya mau ikut lihat pengudusan rumah, boleh apa enggak? Saya bilang boleh, silahkan. Dan saudara tahu pada waktu saya datang ke tokonya waktu itu, saya melihat ada satu sosok, yaitu genderuwo yang ada tanduknya satu, saudara, di sini
pencelungat ke situ ya. Dan orang itu pun memberitahu, oh iya Pak ada di situ. Tapi dia tidak berani melihat, cuman dia bilang, itu gitu. Ya, saya bilang, ngapain takut? Begitu saya usir, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, pergi kamu. Ternyata, begitu saya bilang pergi, orang yang ada di samping saya tiba-tiba jatuh, buak gitu. Pingsan, saudara. Setannya transfer masuk ke dia. Ya, akhirnya saya beresin orang ini, semua selesai, baru saya ke rumahnya. Nah, yang di rumahnya, yang dijaga oleh polisi tadi, ternyata ada genderuwo juga, tapi tanduknya 2 di situ. Nah, ini yang seringkali buang hajat di kloset itu, sampai penuh tiap hari, saudara. Nah, waktu itu saya usir setan itu, dia lari ke atas. Begitu setannya lari ke atas, saya kejar ke atas, dia masuk ke satu ruangan yang kosong dan gelap. Begitu saya masuk, dia lari lewat jendela. Begitu saya lihat, ternyata di bawahnya ada pohon sawo, saudara. Oh, saya bilang, oh berarti masuknya dari sini. Ya, jadi pohon sawo atau pohon beringin, pohon randu, pohon sukun, atau pohon bambu, bukan bambu yang kuning ya, tapi pohon bambu yang biasa. Kemudian pohon asem Jawa, pohon Kamboja, itu adalah pohon-pohon yang disukai oleh setan, disukai oleh kuasa kegelapan. Nah, namun demikian juga ada pohon-pohon lain yang tidak disukai oleh kuasa kegelapan. Yang seperti apa? Nah, ini adalah pohon-pohon yang tidak disukai oleh hantu. Jadi hantu itu berusaha untuk menghindar. Ya, yaitu apa? Pohon kaktus itu setan nggak suka, saudara. Kemudian pohon mawar, tapi jenis apapun setan nggak suka. Ya. Apalagi pohon mawar itu kan berduri ya, dan juga ada baunya wangi. Ya, itu setan nggak suka, saudara-saudara. Tapi beda dengan pohon randu. Tahu randu? Pohon randu, pohon kapuk, ya, pohon kapas itu. Nah, itu suka didiami oleh setan. Ya, tapi yang ini yaitu pohon yang setan tidak suka. Pohon mawar jenis apapun. Kemudian bambu kuning. Nah, ini kan beda ya, bambu kuning ya. Bambu kuning itu beda. Kemudian tebu hitam. Kemudian pohon kelor. Itu pohon-pohon yang tidak disukai oleh setan. Makanya kalau ada orang yang punya ilmu, kadangkala ilmu itu bisa luntur kalau disabet pakai pohon kelor. Tetapi itu tidak satu-satunya, ya. Bisa saja itu melalui banyak cara. Ada yang dilunturkan pakai pohon kelor, ada yang dilunturkan pakai orang itu harus makan kepiting atau apa. Ya, itu bikin setan itu ilmu yang menguasai tubuhnya itu luntur. Atau orang yang kebal itu juga bisa dilunturkan dengan pisau yang digoreskan di tanah terlebih dahulu. Itu juga bisa. Tergantung pantangannya itu yang seperti apa. Nah, itu daun kelor, kemudian pohon gaharu, pohon bidara, pohon jarak, pohon sirih, kemudian garam dapur, sapu lidi, itu yang bikin setan akan menghindar. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Keluaran pasal 30 ya, maka saudara akan menemukan di sana tentang rempah-rempah yang dipakai untuk bikin minyak urapan. Itu diambil dari pohon-pohon yang tidak disukai oleh kuasa kegelapan.
Ya, kalau saudara lihat di kitab Shemot atau Keluaran pasal 30 ayat 23 dan seterusnya dikatakan, dan haruslah engkau mengambil bagimu sendiri rempah-rempah terbaik, 500 shikal mur murni, kayu manis, balsam setengah dari itu 250 shikal, dan batangan kayu balsam 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal menurut kekudusan, dan 1 hin minyak zaitun, dan haruslah engkau membuat itu suatu minyak urapan kudus, suatu campuran rempah-rempah, suatu karya seorang peramu, itulah minyak urapan kudus. Kalau saudara perhatikan lebih dalam lagi, saudara akan menemukan bahwa minyak urapan yang dahulu dipergunakan oleh para imam untuk mengkuduskan itu dibuat dari pohon-pohon yang tidak disukai oleh setan. Nah, lalu sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kehidupan rumah tangga saudara? Apakah benar di dalam rumah saudara itu ada benda-benda tertentu yang bisa mendatangkan aura kegelapan? Ada satu lagi di sini yang belum saya sebut, yaitu sirih, ya. Sirih itu juga daun sirih atau pohon sirih itu juga dihindari oleh kuasa kegelapan. Namun demikian, bukan berarti benda-benda ini saudara jadikan keramat. Itu saudara terjebak. Yang harus kita pakai untuk mengusir energi kegelapan adalah nama Yeshua HaMashiach. Ya, jangan sampai saudara salah dalam menerapkan. Nanti saudara kejebak seolah-olah ini jadikan jimat, tidak boleh. Ya, termasuk salib. Salib itu juga tidak ditakuti oleh setan, ya, cuma ada penipuan dari setan. Kalau saudara pernah nonton Dracula, ketika Dracula itu mau gigit leher seorang perempuan yang pakai salib, Draculanya lari, betul nggak Bapak Ibu? Nah, itu sebetulnya penipuan. Apakah benar setan itu takut dengan salib? Tidak. Yang ditakuti setan itu adalah nama Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Itu yang ditakuti. Jadi kalau saudara melihat ada film-film seperti Dracula atau Eksorsis yang mendewakan salib, itu salah. Itu penipuan dari dunia alam roh. Sampai-sampai salib yang sebetulnya adalah simbol kutuk jadi mulia. Dulu waktu kita masih sering melakukan perjamuan kudus tiap bulan, kan kita suka nyanyi, salibnya, salibnya selama mulia. Yang mulia itu salib apa Yeshua? Yeshua, bukan salib. Salib itu alat eksekusi. Dan salib itu adalah simbol dari kutuk. Rabi Shaul katakan, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Kalau Yeshua hidup pada zaman sekarang selaku manusia dan dia tinggal di Indonesia, maka hukuman matinya bukan salib, tapi bisa saja suntikan, bisa saja kursi listrik, bisa saja tiang gantungan. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi salib itu hanyalah alat eksekusi pada zaman itu. Dan simbol salib itu sebetulnya sudah ada jauh sebelum Yeshua datang ke dunia ini sebagai manusia. Sekali lagi, simbol salib itu sudah ada jauh sebelum Yeshua datang ke dunia ini, yaitu simbol dari agama Babel kuno. Jadi kalau saudara pengen tahu simbol kita itu apa? Ya menorah. Ya, bagus sekali. Saya bersyukur kalau jemaat di tempat ini
adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, orang-orang yang ngerti. Ya, jadi salib itu bukan simbol iman kita. Ya, simbol iman kita adalah menorah seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, pada hari ini coba kita amati ke rumah masing-masing. Jikalau memang ada gangguan, tidak usah khawatir. Ini hanya sebuah pengetahuan saja. Kalau ada gangguan, kuasa kegelapan, singkirkan dengan nama Yesua. Amin. Ya, seperti kisahnya Darwoto kemarin, ketika truknya didatangi oleh berapa itu? 4 setan banaspati. Padahal truknya baru, saudara. Mosok truk baru kok gardanya rusak, persnelengnya rusak, padahal baru. Malam-malam jam 12:30 kalau nggak salah dia teriak-teriak ketakutan, telepon saya bilang saya nggak mau datang. Kamu sudah tak ajari, lakukan sendiri. Kalau nanti setannya nggak mau pergi, baru saya datang. Tapi faktanya ketika diusir, setannya keluar satu-satu ya. Dan saat itu truknya tidak lagi ada gangguan. Ya, memang seperti itu, saudara-saudara. Mungkin ada netizen yang wah nggak percaya, ya silahkan Anda tidak percaya, itu sebuah fakta. Ya, tapi faktanya ketika disingkirkan setan itu keluar satu-satu ada 4, wah itu akhirnya truknya juga bisa dijalankan kembali. Sumbernya dari mana setan itu muncul? Padahal truk itu sudah dikuduskan karena supirnya bawa jimat, saudara. Jadi kekudusan itu jadi kotor. Ya, kalau saudara punya sopir, kasih tahu, jangan bawa jimat kalau nyupir mobil saudara. Ya, jangan sampai nanti malah jadi malapetaka. Saudara dapat mobil baru, kuduskan saja supaya hidup saudara selalu dilindungi, dijaga. Energi-energi kegelapan akan tersingkir jauh dari kita semua. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kiranya informasi tentang benda-benda yang disukai oleh hantu bisa menambah wawasan dan sedikit memberi pemahaman tentang dunia gaib. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap berhati-hati dengan benda-benda di sekitar kalian. Tetapi kita tetap percaya pada kuasa di dalam nama Yahweh, Beshem Adoni Yeshua Masya, Beruah Kudus, nama di atas segala nama, yang sanggup membentengi, melindungi kita orang-orang percaya. Sampai jumpa, Shalom.